Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour 2021 seri ketiga Kroasia Rapid and Blitz sudah usai tadi malam kawan. Maxime Vachier-Lagrave keluar sebagai juaranya. Disusul di tempat kedua oleh Viswanathan Anand, di tempat ketiga ada Anish Giri dan disayangkan kawan, Ian Nepo tidak mampu mempertahankan posisinya di matchday kedua tadi malam. Posisinya melorot hingga turun ke posisi keempat. Maxime mendapatkan hadiah sebesar 37.500 US dollar dan mendapatkan poin 13 yang menempatkan posisinya sekarang di puncak perolehan poin dari keseluruhan 3 seri gelaran Grand Chess Tour 2021 ini. Secara keseluruhan penampilan Maxime di seri ketiga Kroasia Rapid and Blitz, di sesi rapidnya dia 2 kali menang, 1 kali kalah, dan 6 kali remis. Sedangkan di sesi blitznya dia memetik 9 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan sisanya 8 kali remis. Dan selamat buat Maxime Lagrave yang telah menjuarai kejuaraan ini. Untuk pagi ini kawan, kita akan ulas gamenya saat melawan Garry Kasparov tadi malam. Kita langsung saja ke atas papan dan kita tak perlu lagi untuk membahas profil kedua pemain ini, karena di video-video sebelumnya sudah kita ulas profil kedua pemain ini. Jadi kita langsung saja kita mulai langkah pertama oleh Garry Kasparov dengan langkah kuda F3 bermain dengan ready opening, dibalas Maxime pion C5, pion C4, kuda hitam F6, pion G3 ingin Fianchetto, pion B6 balas Maxime Lagrave juga ingin membalas Fianchetto gajah petak terang putih di petak B7, gajah putih G2, dan gajah hitam B7. Kasparov melanjutkan pengembangan kuda C3. Maxime memainkan pion G6, berencana double Fianchetto kawan. Di sini Kasparov melakukan rokade di langkah ke-6-nya. Gajah hitam G7 dan sekarang pion D4 balas Kasparov langsung menantang pion hitam C5. Tantangan langsung diterima, pion C pukul pion D4, dipukul balik menggunakan kuda dan terbuka diagonal petak terang bagi kedua gajah saling berhadapan. Di sini Maxime menukarkan gajah petak terangnya, pukul gajah G2, dipukul balik oleh raja dan menteri hitam bergeser ke C8 menyerang pion C4. Di backup oleh pion B3 dan menteri hitam melangkah ke B7 skak. Di sini ada dua pilihan bagi putih kawan, apakah menutup dengan pion F3 atau menarik mundur rajanya ke petak G1. Di sini Kasparov memilih memblokadenya dengan pion F3 dan pion D5 lanjut Maxime. Kali ini Maxime menantang pion C4, tantangan diterima. Pion C pukul pion D5, dipukul balik menggunakan kuda menantang pertukaran, kembali tantangan diterima, kuda putih pukul kuda hitam D5, dipukul balik oleh menteri hitam, sekarang gajah ke petak E3 melindungi kudanya. Ada pilihan kawan di sini, hitam juga bisa memilih membackup kudanya di petak B2, tapi memang langkah terbaik adalah membackupnya di petak E3. Inilah yang dilakukan oleh Kasparov. Dan Maxime melanjutkan pengembangan kuda ke petak C6. Kembali membuat penawaran jual beli kawan. Di sini tawaran langsung diterima. Kuda pukul kuda C6 dan terbuka tantangan kembali pertukaran menteri, tapi tantangan menteri ditolak. Maxime memilih pukul kuda putih di C6. Sampai langkah ke-16 ini kawan, kedua pemain bermain simpel, hanya taktik jual beli tanpa posisional yang kompleks. Hal ini biasa terjadi dalam permainan blitz kawan. Memang dalam permainan blitz untuk mengkalkulasi posisi-posisi yang kompleks sangat membutuhkan waktu bagi kedua pemain. Permainan berlanjut di sini, beteng putih dalam ancaman gajah petak gelap hitam digeser ke C1 menyerang menteri. Menteri hitam bergeser ke E6 berbalik mengancam gajah putih, di backup oleh menteri di D3, dan di sini akhirnya Maxime melakukan rokade di langkah ke-17-nya. Permainan berlanjut, Kasparov menggeser betengnya ke D1, berusaha mengontrol dua lajur yang sudah terbuka, dan sekarang pion H5 lanjut Maxime. Berusaha untuk mendorong kembali pionnya kawan agar barikade pion di depan raja putih ini sedikit terbuka. Pada poin ini kawan, sampai langkah ke-18 ini, ada satu game yang cukup lawas, yang pernah memainkan diagram seperti ini.
yaitu game antara Lubomir Vacnik versus Jen Christiansen di tahun 1982 di kota Helsingør, Denmark. Dan putih pada posisi ini membalas dengan langkah menteri ke peta E4 untuk menantang pertukaran menteri. Tapi di game ini Kasparov memilih variasi lain dengan langkah gajah ke F2. Mungkin dengan menempatkan gajah di peta F2 ini akan memberikan backup apabila pion didorong maju ke peta H4. Dan dengan memainkan gajah ke peta F2 ini kawan, kita dapati variasi permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-19 ini. Permainan berlanjut, Maxim memainkan gajah ke F6, mungkin memberikan dukungan bagi pionnya tetap didorong maju ke H4. Di sini putih atau Kasparov menawarkan pertukaran menteri dengan menteri ke C4. Kembali tantangan diterima, menteri pukul menteri, dipukul balik oleh beteng. Dan sekarang beteng F bergeser ke D8. Kembali menawarkan taktik jual beli. Kembali diterima beteng pukul beteng skak. Dipukul balik oleh beteng hitam. Dan beteng putih bergerak menempati baris ke-7 pertahanan hitam. Selanjutnya mengincar pion A7. Pion didorong ke A5. Gajah putih ke E3. Untuk memberikan kontrol bagi peta D2-nya agar beteng hitam ini tidak menempati baris kedua pertahanannya. Dan beteng hitam pun hanya naik ke D6 mencoba untuk memberikan backup bagi pion B6-nya bila ada ancaman beteng yang digeser ke peta B7. Beteng putih tetap ditempatkan di B7 dan sekarang hitam menggeser gajahnya ke D4 menawarkan kembali pertukaran perwira agar betengnya nanti bisa bergerak menempati baris kedua pertahanan putih ini. Tawaran langsung diterima Kasparov, gajah pukul gajah, dipukul balik oleh beteng. Sekarang raja bergerak ke peta F2 melindungi pion E2-nya. Jika pada posisi ini, putih lebih memilih memainkan beteng pukul pion juga tidak mengapa kawan, karena posisinya nanti akan tetap berimbang. Tapi Kasparov memilih menggeser rajanya ke F2, dibalas dengan pion A4 oleh Maxim mengorbankan pionnya untuk sementara. Kasparov lebih memilih pukul pion B6, beteng hitam bergeser ke D2 mengincar pion A2. Pion B pukul pion A4 lanjut Kasparov, beteng hitam pukul pion A2. Sementara Kasparov di sini kawan unggul 1 pion. Kasparov sekarang melindungi pion A4-nya dengan beteng di B4. Beteng hitam naik ke A3 untuk mencegah raja putih untuk melintas maju ke depan. Pion H4 lanjut Kasparov. Raja hitam bergerak ke G7. Raja putih ke E1. Dan beteng hitam ke A2 kembali membatasi ruang gerak raja agar tidak bisa melintas ke depan. Raja putih kembali ke F2. Beteng hitam kembali ke A3 kembali memberi batasan bagi raja putih. Dan beteng putih digeser ke E4 mengincar pion E7. Di backup oleh raja di F6. Beteng bergeser ke F4 skak. Raja bergeser ke E6. Dan pion G4 lanjut Kasparov menantang pion H5. Tantangan diterima, pion H pukul pion G4, dipukul balik oleh pion F, pion F6 lanjut Maxim, dan pion H5 balas Kasparov. Ingin menciptakan satu pion bebas lagi kawan di sisi kanan papan. Maxim melanjutkan pion G pukul pion H5, dipukul balik oleh pion G, dan sekarang Kasparov mempunyai 2 pion bebas di sisi kiri papan dan di sisi kanan papan. Beteng H bergerak ke H3 ingin mengeliminasi pion di sisi kanan papan, pion di sisi kiri papan maju ke A5, dan beteng kembali ke sisi kiri papan. Sekarang pion H6 lanjut Kasparov, dan Maxim pukul pion A5. Pada poin ini kawan, sisa waktu Kasparov hanya tinggal 12 detik seperti yang nampak di layar. Di sini Kasparov menggeser betengnya ke H4. Setelah Maxim menempatkan beteng di peta A8, Kasparov tidak memperhatikan jamnya kawan, sehingga dia tak sadar dia kehabisan waktu untuk berpikir, hanya ingin melangkahkan raja ke E3, tapi sayangnya waktu sudah habis kawan. Di sini Maxim Lagarde menang waktu di langkah ke-43. Jika dalam keadaan normal kawan, dengan diagram seperti ini, permainan kemungkinan akan berakhir remis. Tapi sayangnya tadi Garry Kasparov sudah kehabisan waktu. Itulah kawan permainan antara Garry Kasparov versus Maxim Vachier Lagrave. Kasparov kalah waktu di langkah ke-43. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur dan menginspirasi
juga memberikan referensi kawan bagi kawan-kawan semua dalam permainan catur. Terima kasih kawan, kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Mungkin di beberapa hari ke depan kita akan mengulas partai-partai dari turnamen FIDE World Cup 2021 yang dilaksanakan di Sochi mulai tadi malam kawan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.